Yang yatim itu adalah jiwa kita. Itu yang ditelantarkan. Maka siapapun yang mentelantarkan jiwanya, itulah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang mentelantarkan dirinya sendiri. Yang mentelantarkan jiwanya sendiri. Habis seluruh waktu dan uangnya hanya untuk mengurusi urusan-urusan luar, urusan-urusan cangkang. Dalamannya gak pernah diurus. Maka mereka yang tidak pernah mengurus jiwanya, sholat pun menjadi tidak ada kesadaran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yakhuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Kan gitu, sholatnya pun menjadi lupa. Salatnya pun menjadi lupa. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Salatnya lupa. Nah, salat yang lupa bukan mengantarkan dia ke surga, menyadarkan dia kepada wail. Malah celaka dengan salatnya. Gitu. Apa celakanya? Celakanya karena jadi sombong. Mulai membicarakan orang lain yang tidak sholat. Padahal sholatnya dia pun tidak ada tapaknya, tidak ada dampaknya. Dia juga tidak mengerti sholat itu hakikatnya apa. Kalau sudah sholat, mulai membicarakan orang lain yang tidak sholat. Jika perlu gedor-gedor pintu, ya orang lain yang tidak sholat, ayo sholat, ayo sholat. Kenapa sih? Urusin aja dulu sholat kamu, apa hasilnya? Apa dampaknya? Kenapa kok sholat kamu tidak meningkatkan kesadaran kamu? Karena sesungguhnya dia masih mentelantarkan si yatim yang ada dalam dirinya. Maaf ya, siapapun yang sampai hari ini mentelantarkan yatim pada dirinya, sholatnya ya gitu. Tidak akan pernah mengubah siapapun. Boro-boro mengubah orang lain, mengubah dirinya aja tidak berhasil. Paham maksud saya? Ini supaya jangan sombong, ya. Merasa sudah menjalankan syariat agama, merasa yang paling benar aja di dunia ini. Padahal kata-kata masih kotor, pikiran masih kotor, masih menghakimi orang lain, ya. Masih berburuk sangka pada orang lain. Para sahabat, mengertilah bahwa sesungguhnya ketika kita berbicara nggak karu-karuan, kita sedang menciptakan konflik dengan orang lain. Dan ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, kita pun sedang menciptakan konflik dengan diri kita sendiri. Dan umumnya orang-orang yang masih konflik dengan orang lain lewat mulutnya, itu sebetulnya cerminan bahwa dia masih konflik dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya. Ayolah kita menjadi lilin kecil saja di sudut ruangan sudah bagus. Tidak usah menjadi mercusuar di atas bukit. Sampaikan berita-berita yang menenangkan, menyenangkan. Bukankah tugasnya Rasul itu tadi 3? 1, menjadi saksi. 2, menyampaikan berita gembira. Sampaikan berita yang menenangkan. Ini kehidupan kita ini, surga yang sangat luar biasa. Indonesia ini tentram, damai, betul nggak? Iya. Kalian ngelemparin biji cabai aja tumbuh di sini, ya? Iya. Saya di lantai 3 tuh lagi bertani cabai. Satu cabai ya udah dikeringkan, kemudian tabur di pot aja. Banyak sekali itu. Kalau kalian di rumah nggak punya cabai, datang aja ke lantai 3, ya. Silahkan ambil. Ya, bebas. Cuman kalau turun nanti ada timbangan di situ. Paham ya? Saya mengajak kita semua, saya bicara ini itu karena cinta kasih kita kepada kehidupan. Sayang sekali kalau hidup ini diracuni oleh kita sendiri. Kembali lagi ya para sahabat. Jadi kita lihat ayat ini. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirin.
Dan kami tidak akan membinasakan suatu negeri, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. Paham? Jadi Allah tidak akan pernah membinasakan suatu negeri kecuali di negeri itu sudah ada yang ngasih peringatan. Ya tentu saja negeri ada dua, negeri yang di luar, negeri yang di dalam. Negeri yang ini, diri kita sendiri, tidak akan bisa dibinasakan. Kalau di negeri ini sang pemberi peringatan sudah muncul. Siapa pemberi peringatan di sini? Ya tentu saja pemberi peringatan di sini adalah diri sejati kita. Yang bicara setiap saat, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, berdiri tegak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia terus memberikan syafaat kepada kita. Jangan begini, jangan begitu, ayo begini, ayo begitu. Itulah si pemberi peringatan, itulah si pemberi syafaat dalam diri kita. Hidup berdiri tegak. Bahkan saat kita tidur pun beliau tidak pernah tidur. Ngantuk saja beliau tidak. Dan itu hidup dalam diri kita. Dengarkan saja itu. Jadi kalau si pemberi peringatan ini sudah kita dengarkan, sudah kita ikuti, insya Allah negeri kita ini tidak akan mengalami kebinasaan, tidak akan mengalami kehancuran. Tapi silahkan coba, begitu kita melanggar diri sejati kita, maka ini akan mengalami kehancuran. Kalau yang di dalam sudah hancur, terjadi konflik dengan diri sendiri, konflik ini akan menular keluar. Maka orang-orang yang suka menularkan konflik keluar, sebetulnya karena dia masih konflik dengan dirinya sendiri.